Gagal ke Arab Saudi, Hakim Ziyech segera merantau ke Turki. Ziyech dikabarkan ingin hengkang dari Chelsea pada musim panas ini, karena ia tidak masuk dalam rencana Mauricio Pochettino. Ia berniat mencari klub baru setelah awalnya hampir pindah ke Al Nassr di Saudi Pro League. Namun, transfer tersebut batal karena ia tidak lulus tes medis. Fabrizio Romano menyatakan, bahwa mantan pemain Ajax tersebut tetap akan meninggalkan Chelsea pada musim panas ini dan kemungkinan akan melanjutkan karirnya di Turki. Berdasarkan laporan tersebut, Ziyech dalam beberapa hari terakhir telah intens berkomunikasi dengan Galatasaray, klub di Super League Turki. Galatasaray, yang dikenal dengan julukan Cimbum Aslan, sedang mencari seorang penyerang sayap baru, dan inilah mengapa mereka berkeinginan merekrut Ziyech ke dalam skuad mereka. Setelah melalui proses negosiasi yang intens, kabarnya pemain tersebut telah setuju untuk bergabung dengan Galatasaray, sehingga transfer ini akan segera terrealisasi. Menurut laporan dari Romano, Ziyech sendiri akan segera pergi menuju Turki dalam waktu dekat ini. Mereka telah mengatur jadwal untuk tes medis sang winger, yang berarti proses transfer ini akan segera selesai. Saat ini, Galatasaray masih menunggu persetujuan dari Chelsea sebelum mereka dapat mengumumkan secara resmi bahwa Ziyech adalah pemain baru mereka. Dalam gosip yang beredar, disebutkan bahwa Galatasaray tidak perlu mengeluarkan jumlah uang yang besar untuk merekrut Ziyech. Pemain timnas Maroko ini diperkirakan bisa didatangkan dengan biaya sekitar 10-15 juta euro saja. Chelsea capai kesepakatan dengan Crystal Palace untuk Michael Olise. Situasi ini sedang dipantau oleh Arsenal dan Manchester City setelah mereka mengetahui adanya klausul rilis senilai 35 juta pound dalam kontrak Olise. Meskipun begitu, Chelsea sejak awal memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki keunggulan atas kedua klub tersebut dalam persaingan ini. Negosiasi mengenai kontrak sang pemain telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir, dan saat ini Chelsea telah mencapai kemajuan yang signifikan. The Blues sedang berusaha untuk mencapai kesepakatan akhir dengan Palace. Michael Olise, yang mampu bermain di posisi lini tengah dan sayap, sebenarnya menghabiskan beberapa tahun di Akademi Chelsea sebelum akhirnya pergi ketika berusia 14 tahun. Sementara itu, adiknya, Richard, yang saat ini berusia 18 tahun, sedang berada dalam skuad U21 Chelsea. Chelsea berkeinginan untuk segera mengamankan kesepakatan dengan Michael Olise, namun mereka tidak merasa tergesa-gesa karena pemain berusia 21 tahun tersebut masih dalam tahap pemulihan dari cedera hamstring yang ia alami saat Piala Eropa U21. Ia diharapkan akan kembali ke London pada akhir September ini, sehingga tidak ada urgensi untuk mendaftarkan pemain asal Prancis ini dalam beberapa pertandingan mendatang. Namun, hal ini berbeda dengan Romeo Lavia, yang rencananya akan segera didatangkan dari Southampton. Chelsea ingin segera menyelesaikan proses pendaftaran Lavia dan Moises Caicedo sehingga keduanya bisa dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan tandang melawan West Ham United. Chelsea masih berupaya singkirkan 6 pemain lagi. Pemain-pemain seperti Moises Caicedo, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Axel Disasi, Robert Sanchez dan Leslie Ugochukwu telah tiba di Stamford Bridge, dan masih banyak lagi pemain yang akan bergabung dengan klub tersebut. The Blues telah menyetujui biaya untuk gelandang Southampton, Romeo Lavia, sementara mereka juga telah memicu klausul pelepasan dalam kontrak pemain sayap Crystal Palace, Michael Olise, sehingga kedua kesepakatan tersebut diperkirakan akan segera terjadi. Mungkin akan ada beberapa penjualan tambahan yang akan terjadi, seperti yang dilaporkan oleh Evening Standard bahwa 6 pemain masih termasuk dalam daftar pemain yang bisa dijual pada musim panas ini. Nama-nama seperti Conor Gallagher, Trevoh Chalobah, Ian Maatsen, Callum Hudson-Odoi, Romelu Lukaku, dan Hakim Ziyech semuanya siap untuk meninggalkan Stamford Bridge, asalkan ada penawaran yang layak dari peminat. Ini tetap berlaku meskipun Gallagher telah menjadi pemain inti dalam pertandingan pembuka musim ini untuk Chelsea. Di sisi lain, Maatsen juga mendapatkan waktu bermain dari bangku cadangan dalam pertandingan tersebut. Gallagher memiliki niat kuat untuk bertahan di London Barat dan bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama serta berada dalam rencana Mauricio Pochettino.
Namun, meskipun demikian, ia mungkin akan menghadapi persaingan lebih ketat seiring Moises Caicedo dan Romeo Lavia bersiap untuk bersaing dalam merebut tempat di skuad utama The Blues. Sementara Madsen adalah pemain serbaguna yang bisa bermain baik di lini pertahanan maupun tengah lapangan, dan Pochettino memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pemain berusia 21 tahun ini. Oleh karena itu, pelatih tersebut kemungkinan ingin mempertahankan Madsen, walaupun klub juga berencana untuk menjual beberapa pemain. Kepa Arrizabalaga berharap dapat dipermanenkan dari Chelsea. Thibaut Courtois kemungkinan bakal absen sampai akhir musim 2023 hingga 2024 karena cedera ACL, yang mendorong langkah cepat dari Los Blancos untuk mencari penggantinya di bawah mister gawang. Real Madrid memilih untuk mengamankan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea sebagai solusi. Pemain asal Spanyol ini didatangkan dengan status pinjaman hingga akhir musim, tanpa adanya klausul atau kewajiban pembelian pada akhir periode peminjaman tersebut. Kepa memilih untuk bergabung dengan Madrid setelah sempat diminati oleh Bayern Munchen. Sebelumnya, Kepa Arrizabalaga telah menjadi target Real Madrid pada tahun 2018, tetapi pada saat itu klub tersebut memutuskan untuk membeli Thibaut Courtois dari Chelsea. Setelah bergabung dengan klub yang pernah mengincarnya, Kepa telah mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan karirnya secara permanen di Santiago Bernabeu. "Saya telah mengalami perjalanan positif di Chelsea. Saya menjadi bagian dari klub yang luar biasa selama 5 tahun, di mana kami bersama-sama berjuang untuk memenangkan berbagai trofi di kompetisi domestik dan Eropa setiap tahun. Saya berkesempatan bermain bersama pemain-pemain luar biasa dan berhasil meraih gelar juara. Saat ini, saya memulai perjalanan di Real Madrid sebagai pemain pinjaman, tetapi kami akan melihat bagaimana perkembangannya. Saya berharap bisa tetap berada di sini dalam jangka waktu yang lebih lama setelah membuktikan kerja keras dan performa yang baik," ungkap Kepa Arrizabalaga dalam konferensi persnya sebagai pemain baru Real Madrid. Chelsea memang telah sering dihubungkan dengan keinginan untuk melepaskan Kepa Arrizabalaga. Namun, kendala biaya transfer dan gaji yang tinggi membuat usaha tersebut menjadi sulit. Klub London Barat tersebut berharap Kepa mampu tampil konsisten di negara asalnya, agar Real Madrid bisa merekrutnya secara permanen pada akhir musim 2023 hingga 2024.